Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan, saya Nano Supriyatno dari Global Expos TV, yang mana kami akan bincang-bincang dalam acara Angob Andon Ngobrol, yaitu oleh Ki G Kanda Buana dan Bapak Ibnu Soleh SH dan Hukum. Maka kami akan bincang-bincang mengenai bulan puasa. Begini Ki, untuk bulan puasa Ramadan ini di wilayah Indramayu adat-adatnya itu seperti apa Ki? Seperti contoh kayak ada obrol apakah sudah itu ada di dalilnya atau mengikuti nenek moyang? Baik, akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa ini adalah bulan yang sangat berkah. Artinya keberkahan dari Allah. Apapun yang kita lakukan sambil menjalankan puasa itu akan mendapatkan upah. Karena semangatnya rakyat Indramayu dan sekitarnya atau umumnya adalah umat Islam, itu adalah sehingga mereka itu akan banyak melakukan keterlibatan dalam menyongsong suksesnya daripada bulan puasa. Karena dasarnya itu bulan puasa itu adalah sumbernya dari Al-Quran, dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Nabi Muhammad, kemudian para sahabatnya dan pengikutnya, sampai dengan kita di tanah Jawa khususnya Indramayu itu juga mengakui dan mengikuti tentang ajaran daripada bulan puasa. Di dalam dalilnya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu sumbernya dari Al-Qur'an, bukan dari kitab yang lain. Nah, oleh karena ini sumbernya dari Al-Qur'an dan Allah sendiri memerintahkan, dan pahala puasa itu bukan siapa-siapa yang memberikan, adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya pengertian seperti itu, maka rakyat Indramayu itu pada waktu menjelang sahur itu untuk saling membantu, saling membangunkan supaya jangan sampai itu terlambat melakukan sahur, yang disebut dengan obrok. Nah, itu kalau obrok itu sudah ada di dalilnya apa mengikuti adat istiadat aturan gitu gitu? Obrok itu adalah merupakan adat istiadat, tradisi. Karena obrok itu adalah asal kata daripada brog-brog gitu ya. Jadi kalau kita membangunkan orang itu kan kadang-kadang zaman dulu kan pakai pagar, pakai rumah bilik, kemudian pintunya kemudian digebrok-gebrok gitu. Ya, makanya itu dikatakan obrok. Dikatakannya obrok. Jadi asli obroknya itu adalah gebrok-gebrok itu. Orang suruh bangun melakukan sahur ya, sehingga nanti di dalam perjalanan puasa dari mulai fajar sampai dengan terbenamnya matahari itu adalah energi kita itu terpenuhi sehingga tidak ada kebatalan. Baik, kalau masalah obrok itu kan itu rupanya ada yang pro ada yang kontra. Ada juga kalau memang mengatakan sebagian bising mengganggu orang tidur, ada juga sebagian senang itu membangunkan kita supaya bisa sahur. Itu hukumnya seperti apa tuh? Nah, jadi tentang masalah hukumnya itu ya sebenarnya harus bentuk kesadaran masing-masing, dan kita pun berterima kasih adanya obrok. Yang penting itu mengatur waktu, bukan di tengah malam jam 12, jam 2 kan gitu ya. Itu kemudian sudah dilakukan menjelang sahur kan gitu ya, yaitu sekitar jam 3 kan. Jam 3 itu kan cukup nih untuk membangunkan orang yang akan berpuasa besoknya untuk dibangunkan. Alatnya yang digunakan itu berbagai macam. Nah, ada yang menggunakan tampah kalau dulu ya, kemudian tampir, kemudian baskom, kemudian apa saja itu alat-alat dapur dulu kan gitu. Kemudian modern itu diadakan itu menggunakan namanya
obrok itu pakai kendang-kendang ada 5 tuh ya. Nah itu seperti itu. Itu ada yang apa bernyanyi-nyanyi gembira ria, atau juga ada yang sambil sholawatan. Nah itu yang sekiranya yang terbaik itu seperti apa Ki? Untuk obrok itu biasanya. Kalau kita berbicara tentang masalah terbaik kan gitu ya. Kalau kita membangunkan orang dengan cara nyanyi-nyanyi, tapi nyanyi yang kira-kira bernapaskan Islam ya, kan gitu. Kemudian bersolawat, karena solawat itu sendiri sudah diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah itu adalah kalau kita membangunkan orang dengan cara bersolawat ya, itu sangat baik sekali. Di samping pemanfaatnya itu membangunkan orang, juga kita dapat pahala yang tidak terhingga, pahala di bulan Ramadan membaca solawat, karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat. Begitu. Baik Ki, kalau untuk kembali lagi kalau untuk diwajibkan puasa dari anak-anak itu dari usia berapa sampai usia berapa ya Ki? Sesungguhnya yang diwajibkan untuk berpuasa dalam aturan Islam itu adalah orang yang sudah balik. Ya, orang sudah. Ciri-ciri orang balik itu sebagaimana dalam hukum fikih, kalau perempuan itu adalah manakala sudah keluar haid ya. Kalau laki-laki itu kalau keluar haid itu bisa saja 9 bulan, 9 tahun ya, maksudnya 9 tahun, kemudian juga ada yang 10 tahun itu untuk perempuan. Kemudian kalau laki-laki itu adalah sudah balik, itu adalah sudah keluar mani. Nah, itu ciri-cirinya kan gitu. Ya, ciri-ciri